Baik, jadi untuk pertemuan ke-9 ya, berarti kita selepas minggu UTS di minggu kemarin, kita akan masuk untuk mata kuliah praktikum SIG ini menggunakan praktisi ya, berarti. Jadi teman-teman nanti akan diajarkan terkait praktek penggunaan aplikasi GIS-nya atau ArcGIS-nya oleh Pak Andri. Karena ini untuk tingkat lanjutnya ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar terkait analisis overlay, kemudian analisis networking, kemudian analisis buffering ya. Tiga analisis tersebut nanti rekan-rekan di sini akan mempelajari hal tersebut. Dan sebagai output nanti di akhir semester ini teman-teman akan mempunyai kelompok masing-masing yang harus mengkaji fenomena geografi yang ada di sekitar kalian menggunakan ketiga teknik analisis tersebut. Dan nanti di akhir kalian harus presentasi terkait apa yang sudah kalian dapatkan dalam proyek tersebut dan itu akan menjadi nilai akhir kalian atau nilai UAS kalian yang nanti digabungkan dengan nilai UTS yang kemarin yang sudah disetotkan begitu ya. Jadi output dari paruh kedua semester ini kalian nanti akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mengerjakan proyek masing-masing menggunakan ketiga jenis analisis tersebut, bisa salah satunya atau dua atau tiga-tiganya malahan, dan nanti kalian akan ke lapangan untuk survei langsung, untuk cross-check langsung terkait data-data lapangan. Dan nanti disusun dalam sebuah makalah dan dipresentasikan di akhir sebagai nilai UAS-nya, begitu ya. Jadi teknisnya akan seperti itu. Dan untuk pertemuan ke-9, untuk awal di kali ini, teman-teman nanti akan diajarkan oleh Pak Andri terkait cara untuk mengambil data lapangan itu seperti apa. Atau misalnya kalau kalian bingung bagaimana cara untuk menemukan masalahnya, nah minggu ini kita akan sharing bagaimana sih cara untuk mencari masalah yang akan kita analisis nanti dalam SIM. Ya mungkin itu akan menjadi bekal juga nanti teman-teman ketika akan tugas akhir, jika ada yang ingin dalam artian skripsinya atau tugas akhirnya itu menggunakan analisis SIG. Nah, di sini kita akan belajar terkait kira-kira menemukan masalah itu seperti apa yang nantinya kita akan selesaikan atau analisis menggunakan aplikasi GIS atau Geographic Information System. Oke, di sini saya lihat sudah ada 103 orang yang bergabung. Sebelum saya mulai, saya akan screenshot dulu untuk absensi kalian ya. Nanti untuk teknis, karena ini online perkuliahannya, kamera itu wajib dinyalakan ya, dan silakan disimpan handphonenya atau laptopnya di tempat yang nyaman, biar nanti tidak pegal ketika saat apa ya sedang mulai perkuliahan. Kalau ada yang dimatikan, nanti akan di remove ya dari Rumin. Oke, saya akan screenshot dulu untuk lembar yang pertama. Oke, kemudian untuk lembar yang kedua, oke, kemudian untuk lembar yang ketiga, untuk lembar yang keempat, oke, untuk terakhir lembar yang kelima. Baik, saya lihat masih ada sekitar 10 belasan yang belum dinyalakan, silakan dinyalakan dulu. Kemudian saya nanti kasih toleransi waktu kurang lebih 10 menit ke depan. Jika masih tidak dinyalakan, akan di-remove dari room ini ya. Nah, untuk Pak Andri sendiri di semester kemarin, kalau saya tidak salah, beliau juga sudah mengajar ya di mata kuliah SIG. Apakah betul seperti itu, teman-teman? Iya, Bapak. Ya, ya. Oke, jadi sekarang tinggal melanjutkan dan nggak usah perkenalan lagi ya. Oke, Pak Andri, apakah sudah hadir?
Hadir, Pak, hadir. Oke, baik Kedengaran ya suaranya. ya. Silakan Pak Andri. Jadi kita tadi sepakat bahwa di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas terkait bagaimana cara mengambil data di lapangan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis masalah atau mencari masalah lah istilahnya mah, biar kita bisa menggunakan SIG untuk fenomena geografis yang ada di lapangan. Mungkin itu akan menjadi bekal bagi mereka yang ingin membuat tugas akhir atau skripsi nanti, kira-kira susah gak sih Oh, cari ya, permasalahan yang bisa dianalisis oleh SIG gitu. Itu ya Pak Andri ya. baik. Oke, silakan Pak Andri dimulai. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Setio atas tadi ya pembukaannya. Eh, Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman di mata kuliah praktikum SIG kali ini. Sebelumnya kan kita pernah belajar tentang sistem informasi geografis ya di semester sebelumnya. Nah, kemudian eh, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang pengambilan data di lapangan. Karena tentu saja SIG ini akan erat kaitannya dengan data gitu. Mungkin kalau teman-teman masih ingat di di mata kuliah sebelumnya di sistem informasi geografis kita sudah belajar ada yang dinamakan pengambilan data secara langsung dan tidak langsung. Ada yang masih ingat kan ya? Pengambilan data langsung dan secara tidak langsung. Nah, kemudian kalau secara tidak langsung, eh, ya kita remind kembali ya, kita ke. Nah, sebelumnya di mata kuliah sistem informasi geografis kita sudah membahas tentang data entry ya, yang di dalamnya ada teknik pengambilan data secara langsung dan eh, tidak langsung. Nah, mungkin kalau tidak langsung kita sudah eh, tahu ya, mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya eh, kalian sudah pernah belajar digitasi, kemudian untuk memasukkan data yang sudah ada dan data-data seperti data-data sekunder yang diambil dari sumber lain. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas tentang pengambilan data secara langsung gitu. Nah, bagaimana saja jenis-jenis pengambilan data secara langsung dan contohnya seperti apa gitu. Yang pertama mungkin kita sudah atau kalian sudah pernah belajar tentang ini ya, misalkan pengambilan data dengan total station. Nah, pengambilan data dengan total station itu adalah salah satu eh, jenis survei secara untuk mendapatkan data eh, secara langsung gitu terkait dengan misalkan lokasi ataupun tentang ketinggian di sebuah titik tersebut gitu. Nah, kemudian pengambilan data langsung juga kita bisa ada yang dinamakan dengan survei lapangan. Nah, survei lapangan ini bisa berkaitan dengan kita misalkan mengambil sebuah eh, titik sampel untuk sebuah penelitian gitu, ataupun kita ingin mengambil data eh untuk mengisi angket sampel misalkan dokumen gitu. Nah,
itu salah satu pengambilan data langsung dengan survei lapangan. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan GPS atau Mobile GIS gitu. Mungkin kalian sudah pernah menggunakan GPS Garmin bukan? Belum? GPS yang ada di lab gitu. Apakah sudah pernah mencoba gitu? Nah, dengan GPS Garmin tersebut kan atau GPS handheld tersebut kita bisa eh, satu yang utama itu mengambil data titik koordinat ya. Namun kita lihat contohnya ya. Yang mungkin ini ya salah satu tadi kita kembali lagi bahwa salah satu cara mengambil data lapangan secara langsung itu kita bisa menggunakan GPS handheld gitu. Ini mungkin kalau eh, ada yang pernah menggunakannya nggak ketika praktikum di lapangan atau misalkan PKL gitu, agar bisa terbayang gitu ya penggunaannya. Kalau tidak salah ada ya Pak ya, pastinya masih ada di sini kah? Pernah, Pak, pernah waktu PKL. Pernah ya, pernah. Nah seperti sa- Pernah Pak Andri, pernah. oh iya siapa? Ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang eh, belum pernah menggunakannya, ya bisa bisa ketika PKL mungkin bisa lebih aktif lagi gitu ya. Ketika alatnya sudah tersedia dan kondisi di lapangannya juga memungkinkan untuk menggunakan alat tersebut gitu. Nah, salah satu contoh data ya, sorry tadi ada internetnya terkendala, kita lanjut lagi ya. Oke, nah mungkin kita lanjut ya. GPS handheld ini salah satu tools atau alat pengambilan data sederhana gitu. Arti sederhana di sini adalah karena GPS handheld ini kan terkendala akurasinya tidak terlalu bagus gitu ya, karena mereka masih akurasinya masih satuannya meter gitu.
Namun ketika data yang kita ambil tersebut emang tidak membutuhkan akurasi yang tidak eh, terlalu akurat gitu, nah GPS alat ini eh, bisa kita gunakan. Nah, kemudian mungkin seiring berkembangnya waktu dan teknologi handphone yang semakin berkembang, kita juga sebenarnya bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di store gitu ya, di Play Store ataupun eh, di internet gitu, ataupun mungkin bisa juga untuk ponsel yang lainnya, misalkan untuk iPhone juga sudah ada gitu ya. Kita bisa memanfaatkan handphone yang kita punya untuk mengambil data di lapangan. Bisa itu karena kan dengan handphone ini data yang kita ambil itu bisa lebih ini ya, misalkan bisa dengan kita menggunakan kameranya misalkan dengan foto yang lebih bagus gitu karena kalau handheld ini kan terbatas gitu. Ada yang punya kamera, ada juga yang enggak gitu. Kalaupun punya kamera, eh, resolusinya itu sangat rendah gitu. Nah, dengan kita memanfaatkan perkembangan zaman tersebut, perkembangan teknologi ya, dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengambil data pangan menggunakan ponsel atau handphone. Karena kalau kita bandingkan akurasi antara handphone dan handheld ini sebenarnya tidak terlalu jauh gitu ya. Kenapa tidak terlalu jauh? Karena dengan teknologi yang ada gitu, handphone kita atau ponsel kita tergantung, walaupun mungkin tergantung spek ya, mungkin ponsel-ponsel yang hadir eh, belakangan ini yang sudah lebih sophisticated gitu dalam hal teknologi GPS yang ada di dalamnya. Nah, bahkan akurasi handphone itu mungkin bisa lebih lebih mengungguli dari akurasi GPS handheld ini gitu. Nah, karena si sistem penentuan lokasi yang ada di handphone ini kan kita bisa memanfaatkan eh, tower-tower yang di dalamnya mengeluarkan sinyal untuk internet atau sinyal handphone gitu. Sehingga ketika si satelit yang ada di orbit mencoba untuk menentukan lokasi si ponsel itu berada dengan bantuan bantuan eh, misalkan dengan bantuan sinyal yang ada di sinyal kartu ya, kartu SIM yang bisa itu untuk internet atau telepon atau SMS gitu. Penentuan lokasinya tersebut bisa lebih akurat gitu. Nah, kemudian keunggulan ketika kita menggunakan handphone juga kan tadi yang sudah saya sebutkan adalah kita bisa memanfaatkan kameranya gitu ya. Kameranya untuk mengambil mengambil dokumentasi sehingga kita tidak perlu membawa misalkan kamera digital yang lain dengan GPS handheld itu untuk pengambilan data di lapangan. Oke, nah kemudian Pak Andri, ya Pak, di kita udah ada RTK sekarang Pak Andri. wih mantap. Mereknya apa Pak? RTK mereknya lupa, tapi RTK ada, kemudian TS ada, TS pakai Leica kemarin. Terus Wah bagus itu. satu lagi GPS geodetik juga ada. Mungkin nanti bisa kita pakai pas pengambilan data ya. Minimal RTK Nah, lah Pak Andri ya. ya betul sekali. Nah itu tadi eh, kita kan sudah mungkin alat-alat yang sudah ada di lab itu tadi yang sudah pasti sebutkan kan ada total station untuk pengambilan data survei terestris, kemudian sudah ada RTK ya atau GPS geodetik. Nah itu GPS geodetik ini salah satu bentuk eh, ketika kalian membutuhkan data dengan akurasi yang akurat gitu ya, terutama data tentang sebuah titik atau sebuah koordinat, kalau kita bandingkan antara GPS handheld handphone dan RTK tentang keakurasiannya kan itu sangat berbeda jauh ya. Karena ya
yang pertama mungkin ya harganya juga emang beda jauh gitu, dan kemudian teknologi yang digunakannya juga itu berbeda gitu. Jadi ya mungkin itu tadi ya kita lihat contoh. Nah, oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang GPS atau mobile GPS ya. GPS ini ada yang dinamakan kita bisa menggunakan GPS handheld. Kemudian kita juga bisa menggunakan mobile GPS, yaitu handphone kita sendiri masing-masing gitu. Karena kalau kita bandingkan keakurasiannya dan eh, ke apa ya, kehandiannya atau lebih gampang misalkan, atau lebih lebih simpel gitu ya, kita tidak perlu membawa kamera atau kita tidak perlu membawa GPS handheld, kita hanya perlu membawa satu handphone, kita bisa mengambil data GPS kemudian beserta dengan dokumentasinya. Kalau kita bandingkan keakurasian antara GPS handheld dengan handphone, itu pun kan tidak terlalu jauh ya. Bahkan mungkin ketika sebuah lokasi tersebut terdapat sinyal internet yang bagus, keakurasian GPS yang ada di handphone itu juga sebenarnya bisa bisa lebih superior gitu dibandingkan dengan keakurasian yang ada GPS handheld gitu. Nah, lalu tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika misalkan kita membutuhkan eh, data koordinat yang dengan ketelitian yang tinggi, ya, kita bisa menggunakan GPS geodetik gitu. Nah, GPS geodetik ini eh, dia yang pertama menggunakan teknologi yang ini ya, yang lebih canggih gitu ya dibanding dengan mobile GPS ataupun GPS handheld gitu. Karena akurasi yang dihasilkan dari koordinat yang diambil menggunakan GPS geodetik ini, dia nanti satuannya itu sudah bukan meter atau sentimeter lagi ya, itu sudah satuannya milimeter. Nah, mungkin eh misalkan ketika salah satu contoh data yang bisa kita ambil dengan GPS geodetik, misalkan data tentang ketika kita memiliki sebuah lahan yang mau dibagi-bagi gitu.
Kalau misalkan lahan tersebut kecil, mungkin perbedaan 1 cm 2 cm itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya. Tapi ketika lahannya itu besar gitu, perbedaan 10 cm kalau panjangnya misalkan 10 meter itu bisa atau perbedaan titiknya adalah ke telitiannya adalah 10 cm, kemudian panjang dari titik satu ke titik lainnya. Ketika kita membuat poligon tersebut adalah mungkin 100 meter atau 1000 meter, itu bisa perbedaan luasan nanti yang akan dihasilkan itu kan bisa 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 signifikan gitu. Bisa puluhan meter atau bahkan ratusan meter perbedaannya kita ketika kita tidak memperpedulikan tentang akurasi gitu. Nah, kemudian eh, ada juga yang dinamakan baik, ada juga yang dinamakan tentang dengan aerial survey atau citra satelit. Nah, eh, perkembangan teknologi yang sekarang sedang ini ya sedang sangat bisa dikatakan booming ya di dunia industri GIS itu adalah aerial survey, bisa itu dengan drone atau dengan UAV. UAV ini adalah unmanned aerial vehicle gitu, jadi pesawat tanpa awak. Nah, dengan aerial survey ini kita bisa mengambil kita ambil contohnya dulu ya. Oke, nah sesinya. Nah, oke, tadi adalah oh ya, sekarang aerial survey atau citra satelit. Jadi aerial survey atau citra satelit ini adalah sebuah teknologi yang sedang hits atau booming ya di dunia di industri sistem informasi geografis atau industri GIS, karena aerial survey ini kita bisa dengan aerial survey ini kita bisa mengambil atau mengakuisisi foto udara se- pada saat itu juga gitu tanpa harus menunggu satelit yang mengambil citra satelit melintasi area tersebut gitu. Kemudian foto udara yang dihasilkan dari aerial survey ini dia memiliki resolusi yang tinggi gitu. Walaupun hal tersebut juga tergantung dengan drone atau pesawat nirawak yang kita gunakan gitu yang kameranya dengan eh,
resolusinya berapa megapiksel gitu. Namun secara garis besar areal survei atau data foto udara yang dihasilkan oleh area survei ini dia memiliki resolusi yang lebih tinggi gitu ya. Saya ya. Ya, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang area survei. Nah, eh tadi ya keunggulan areal survei ini atau survei menggunakan drone atau pesawat tanpa awak itu data foto udara yang dihasilkan itu yang pertama lebih akurat ya, secara bukan lebih akurat ya, lebih pixel resolusinya lebih tinggi ya, karena kalau keakurasiannya itu nanti harus diuji kembali menggunakan bantuan tentunya GPS geodetik. Jadi kalau misalkan kalian sudah pernah membuat rektifikasi peta ya, nah kontrol point yang kita gunakannya itu kita menggunakan GPS geodetik itu untuk mengambil koordinat yang ada di lapangannya tersebut. Jadi sebelum pesawatnya itu terbang, kita simpan dulu primak. Primak itu adalah sebuah tanda gitu ya, bisa menggunakan tanda yang sudah ada ataupun kita bisa membuat misalkan menggunakan terpal, tanda silang yang visible atau yang terlihat ketika area tersebut gambarnya diambil oleh drone atau foto atau pesawat tanpa awak ya UAV gitu. Nah, kemudian eh, si primak tersebut setelah terfoto sudah ada di dalam foto udaranya. Nah, kita amat titik tersebut tentunya tidak boleh dipindah-pindah ya, sehingga lokasinya yang terambil itu dan yang terambil oleh foto udara dan kemudian yang kita amatinya itu tidak berubah gitu. Yang kita amati koordinatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh pemanfaatan foto udara di eh,
menggunakan JIS gitu ya. Pekerjaannya itu dia adalah untuk memetakan tanah-tanah yang ada di sebuah desa gitu ya, siapa pemiliknya, kemudian luasnya berapa. Nah, peta ini kita menggunakan peta drone dan juga menggunakan survei lapangan langsung menggunakan GPS geodetik atau RTK itu tadi ya. Nah, RTK-nya kita gunakan untuk mengambil titik-titik bidang tanah gitu. Ini yang belum ini. Bentar. Ada ya. Ini aja ya. Nah, tadi ya peta ini dihasilkan menggunakan pengambilan data secara langsung, yaitu yang pertama menggunakan GPS geodetik untuk mengambil eh, titik-titik lokasi bidang tanah gitu ya, lokasi tanah seseorang, tanah warga. Kemudian kita menggunakan areal survei, menggunakan drone untuk membuat peta kerjanya gitu sehingga ketika kita tampalkan antara hasil pengambilan data menggunakan GPS geodetik tersebut ke dalam peta drone-nya, dia akan apa ya, misalkan terlihat lebih lebih meyakinkan gitu ya, karena kan titiknya tersebut sudah terbentuk sesuai dengan penampakan yang ada di dalam peta drone tersebut. Nah, tentunya itu tadi ya terkait dengan keakurasian peta drone-nya tersebut itu tergantung juga dengan eh, alat apa yang kita gunakan untuk mengambil kontrol poin ya. Kontrol poin ini yang kita gunakan untuk menggeoreferencing atau merektifikasi peta tersebut sehingga eh, gambar ini atau drone-nya itu tersebut kan kita mengambil gambar ya. Gambar sama halnya dengan kita mengambil gambar dengan handphone atau dengan kamera gitu. Namun bagaimana caranya kita bisa eh, memasukkan lokasi informasi koordinat ke dalam gambar tersebut, ke dalam image tersebut, kita bisa menggunakan sistem informasi geografis untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Tentunya kita harus ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu gitu. Yang pertama, eh, kita menempatkan kontrol poinnya itu di mana gitu ya. Kontrol point tahu kan ya, ketika kalian mau merektifikasi peta, kalian menyimpan eh, atau memasukkan informasi koordinat di sebuah titik tersebut gitu ya, berdasarkan kalau misalkan peta tersebut adalah scanan, misalkan di ujung-ujung lokasinya tersebut. Namun apabila peta tersebut emang hasil dari akuisisi dengan menggunakan areal survei, bisa itu drone ataupun UAV, kita bisa memanfaatkan GPS geodetik untuk mengambil eh, kontrol poinnya. Kalau misalkan untuk rektifikasinya tersebut, rektifikasi peta hasil scan kita sebut kontrol point saja. Kalau untuk eh, kontrol point yang kita gunakan untuk merektifikasi atau mengeoreferencing foto udara atau citra satelit, kita sebutnya adalah ground control point gitu ya. Karena control pointnya tersebut diambil langsung dari ground gitu ya, dari dasar, dari bawah gitu. Nah, setelah kita mengambil ground control point, misalkan di beberapa lokasi ada.
Kita ambil contohnya ya. Hmm, 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 hmm. Eh, jadi ya ada ya. Jadi ya kita ambil misalkan kita mengambil beberapa GCP ya, ground control point di lokasi-lokasi yang sudah kita tentukan sebelumnya dan tentunya harus terlihat juga di foto udara yang dihasilkan oleh drone atau UAV tersebut. Nah, nanti eh, tadi yang sudah seperti saya jelaskan sebelumnya, ground control point tersebut kita ambil koordinatnya menggunakan GPS dengan akurasi tinggi ya. GPS dengan akurasi tinggi ini dalam eh, hal ini adalah kan GPS geodetik ya. Kita tidak bisa menggunakan GPS handheld karena akurasinya terlalu jauh ya, meter ataupun misalkan menggunakan handphone juga tidak bisa karena akurasinya tersebut masih meter juga. Kita perlu menggunakan GPS dengan akurasinya yang sudah milimeter gitu ya, karena kita menginginkan data dengan akurasi yang tinggi, karena data yang dihasilnya yang dihasilkan oleh eh, yang kita harapkan ya juga itu tersebut dengan akurasi yang tinggi ya, karena berkaitan dengan dalam hal ini contohnya adalah peta bidang tanah gitu ya. Karena kan pastilah setiap masyarakat menginginkan tanahnya, tanahnya atau mungkin kalian juga menginginkan ketika mengukur sebuah tanah hak milik gitu ya, hak milik kalian, dan tidak ingin ada sejengkal pun tanah yang tidak terambil gitu. Sehingga pada saat ini untuk kegiatan pemetaan eh, bidang tanah kita menggunakan alat yang akurasinya tinggi gitu ya. Nah, untuk saat ini yang sering digunakan oleh eh, BPN, Badan Pertanahan, ataupun jasa yang menyediakan pengukuran tanah gitu ya. Alat yang sering digunakannya itu adalah GPS geodetik karena dia bisa lebih cepat juga mengambil titik koordinat itu dibanding dengan total station gitu. Nah, baik, mungkin eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak dari kalian? Dilanjut dulu. Lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, eh, kita lanjut. Tadi kita sudah membahas tentang survei terestris, survei lapangan, GPS atau mobile GIS, kemudian area survei, dan serta satelit gitu. Nah, eh, mungkin nanti karena itu tadi ya, ketika nanti di akhir kita ada tugas eh, project gitu, tugas yang mini project lah. Mungkin yang akan kita sering gunakan itu untuk pengambilan data secara langsung adalah mobile GIS gitu. Mobile GIS ini kita memanfaatkan eh,
ponsel kita atau handphone kita ya dengan so- aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia tentunya untuk dengan tujuan untuk mengambil data di lapangan gitu. Misalkan kita ingin mengambil sampel ataupun kita ingin mengambil sebuah koordinat gitu. Baik, sebentar ya kita lihatkan contohnya terlebih dahulu.
Oh, untuk ada yang ini. Baik, kita lanjut ya. Eh, Tadi sebelumnya sudah saya bilang untuk di akhir mata kuliah ini nanti ada project ya atau mini project lah yang mengharuskan kalian untuk ke lapangan kemudian mengambil data di lapangan. Nah, pengambilan data di lapangan tersebut mungkin yang akan lebih sering kita gunakan adalah menggunakan mobile JS gitu ya. Karena karena dengan mobile JS memungkinkan semua semua orang yang ada di atau semua mahasiswa bisa memanfaatkan hal tersebut dan mempraktekannya gitu. Nah, untuk Mobile JS ini ada beberapa aplikasi atau software yang digunakan atau yang sering saya gunakan. Nah, yang pertama mungkin ada Google Earth, ada My Maps. Nah, kemudian kalau untuk di Android misalkan kita bisa menggunakan Locus Map, Avinza Map, Carry Map, atau misalkan di Country. Nah, teman-teman bisa nanti di searching aja ya di Play Store ataupun di store yang ada di Apple Store tentang software-software tersebut atau aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, dalam hal ini mungkin saya akan mencontohkan penggunaan yang paling umum ya karena Android karena berbasis Google. Saya sering sekali menggunakan Google Earth atau My Maps untuk survei di lapangan gitu. Karena si Google Earth ini memungkinkan kita untuk bisa membuat eh, layer yang di dalamnya adalah layer yang tentang data yang kita perlukan gitu ya, yang data awalnya. Misalkan, misalkan contohnya kita bisa memasukkan data eh, tentang batas wilayah suatu daerah gitu, bisa itu desa, kecamatan, kabupaten gitu. Sehingga nantinya ketika kita berada di lapangan, kita sudah tahu gitu apakah kita sudah masuk di batas area sebuah lokasi yang menjadi AOI kita gitu ya, area of interest kita atau belum gitu. Nah, tentunya dalam memasukkan data tersebut kita harus mengkonversi datanya terlebih dahulu ya. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya akan mempraktikkannya secara langsung gitu.
Namun untuk pertemuan kali ini eh, kita ingin tahu secara garis besarnya aja ya. Nah, eh, Google Earth ini ataupun mungkin kita juga bisa gunakan My Maps ini ya. My Maps ini juga kita bisa memasukkan data yang sebelumnya berbentuk SHP ya. Lalu kita konversi ke dalam KMZ atau KML sehingga data yang sebelumnya tidak support karena formatnya adalah SHP, ketika kita konversi ke dalam format yang support dengan eh, sebagian besar aplikasi mobile JS itu adalah KML dan KMZ ya. Kita harus konversi SHP-nya itu ke KMZ atau KML, lalu barulah data tersebut bisa terbaca di aplikasi mobile JS. Nah, kemudian dengan Google Earth ini kita juga bisa ini ya, misalkan kita sudah berada di sebuah lokasi. Nah, kita bisa eh, merecord lokasi-lokasi yang kita inginkan atau merecord lokasi-lokasi yang eh, kita ingin tahu lokasi koordinatnya menggunakan mobile GIS ya. Nah, sebenarnya walaupun kita menggunakan Google Earth-nya versi Windows ya, ketika kita menggunakan versi Android, sistemnya sama aja ya. Di dalamnya, di aplikasi tersebut, kita bisa menambahkan titik ya. Misalkan kita ingin menambahkan flashmark gitu, kita tambahkan misalkan lokasinya ada di mana, kemudian kita tambahkan lagi. Kalau di versi Android mungkin nanti bisa dicoba ya, kita bisa menambahkan pin atau misalkan flashmark di lokasi yang kita inginkan. Lalu ketika kita sudah menambahkan flashmark, kita bisa mengkonversi atau mengimport data hasil dari lapangan ini ke dalam format lain ya. Bisa formatnya adalah SHP atau misalkan KMZ atau KML juga bisa gitu, atau misalkan
GeoJSON gitu. Nah, lalu nanti data tersebut eh, kalau sudah berbentuk SHP, data tersebut kita bisa buka di software JS gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh mobile JS ya, bisa nanti eh, kalian coba di ponselnya masing-masing bagaimana kita memasukkan poin atau place mark atau pin gitu ya di dalam software tersebut atau dalam aplikasi tersebut sehingga nantinya ketika titik yang sudah kita butuhkan sudah cukup, eh, kalian bisa mengkonversikan titik-titik tersebut ke dalam format yang eh, terbaca di misalkan software ArcGIS dalam hal ini yang sering kita gunakan. Ya, mungkin itu saja ya untuk Mobile GIS. Mungkin untuk pengenalan, kalian bisa coba coba-cobalah di ponselnya masing-masing tentang Google Earth Bentar, Pak Andrinya ada kendala laptopnya barusan mati.
Oke, baik. Sorry tadi koneksi terputus ya, Wi-Fi-nya. Jadi tadi kita lanjut mana ya? Ini ya, kita membahas tentang eh, Mobile GIS ya. Mungkin nanti untuk pertemuan sekarang eh sebenarnya eh, kalian bisa coba-coba ya Google Earth gitu, My Maps atau Locus Map, Avenza Map, Carry Map di country gitu di handphone kalian. Kemudian coba-coba untuk memasukkan trace mark atau poin, lalu konversinya ke SAP atau KML, sehingga data yang trace mark yang sudah kita buat di aplikasi Mobile JS tersebut bisa dibuka di software yang ada di laptop gitu atau Windows gitu. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya nanti eh, saya praktekkan lah beberapa gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya seperti yang sudah Pak Setio bilang tadi eh, tentang bagaimana kita mencari sebuah permasalahan yang mungkin dapat bisa terselesaikan menggunakan pendekatan atau menggunakan GIS gitu ya. Karena pendekatan di dalam GIS ini atau sistem informasi geografis ini kan pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan keruangan gitu ya, spasial. Nah, mungkin masalah-masalah mengenai spasial yang bisa atau mungkin bisa terselesaikan atau terjawab pertanyaan-pertanyaan atau hipotesa-hipotesa yang sebelumnya eh, kita set terlebih dahulu bisa terjawab menggunakan sistem informasi geografis. Seperti itu mungkin eh, terkait dengan masalah tersebut gitu ya. Ada yang bisa mendefinisikan masalah itu apa enggak sebelumnya gitu. Ada enggak teman-teman yang mau speak up Saya gitu. Bang, Sok, Agus Pak, silakan. masalah Sok, itu Gus. sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita Pak, tidak sesuai dengan ekspektasi kita Pak. Ya, itu benar sekali. Masalah itu seringkali diawali tentang sesuatu hal yang ada sebuah kondisi, misalkan sebuah kondisi ideal, ataupun ada sebuah peraturan yang sangat ideal gitu, sangat bagus, tetapi di lapangannya itu kondisinya atau kondisi realnya itu berbeda gitu. Nah, ketika ada gap antara harapan dan kenyataan tersebut, timbullah sebuah masalah gitu. Nah, mungkin eh kira-kira ada nggak salah satu contoh masalah yang ada di lingkungan kalian terkait dengan spasial gitu, terkait dengan keruangan yang bisa dijelaskan atau bisa dianalisa menggunakan sistem informasi geografis gitu, Persebaran penduduk. sebaran penduduk gitu ya. Kira-kira masalahnya apa kalau persebaran penduduk? Nezala. Tersebarnya tidak merata, Pak. Hmm. Nah, mungkin ketika persebaran penduduk, kenapa persebaran tersebut tidak merata? Eh, Menurut kalian, data apa saja yang yang diperlukan terlebih dahulu? Ada yang bisa yang lainnya?
Itu tadi misalkan kalau untuk persebaran penduduk ya, mungkin timbullah pertanyaan, misalkan kenapa persebaran penduduk di, kenapa jumlah penduduk di atau lokasi penduduk di, kayak persebaran penduduk nanti ada contoh yang bagus nih, bentar. Ini adalah salah satu contoh tentang population density of Kanada ya. Nah, kalau kalian lihat populasi kepadatan penduduk di Kanada ini, dia itu paling banyak di daerah perbatasan antara Kanada dan Amerika gitu. Nah, dengan melihat data yang sudah ada ini, kira-kira eh, apa yang bisa kita simpulkan gitu? Ada yang bisa jawab ya? Kenapa eh, penduduk Kanada lebih padat di daerah perbatasan antara Kanada dan Amerika gitu? Kira-kira ada yang bisa jawab ya? Nggak muncul Pak Andri itunya petanya. Oh, oh enggak. Bentar, bentar, bentar. Udah muncul ya? Kira-kira ada yang bisa eh, mengemukakan hipotesa awalnya kenapa penduduk Kanada paling banyak atau paling padat memenuhi daerah perbatasan gitu. Ya, silakan Rian. Rian Hidayat. Baik, Pak, izin menjawab. Mungkin ada kaitannya tentang iklim gitu, Pak. Kan iklim di sebelah utara Kanada itu dingin gitu. Jadi kalau penduduknya di sebelah selatan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi iklimnya gitu, Pak. Oke, ya.
Ada yang lain? Ada yang mau nambahkan? Izin menjawab Pak, izin menambahkan. Silakan, Adam Lutfi. Baik Pak, izin menambahkan mungkin terkait dengan hal tersebut ya, karena Pak di Kanada bagian selatan itu lebih padat karena lebih dekat kepada Amerika. Kalau bisa dilihat gitu ya Pak, seperti kota Ottawa, kota Toronto dan yang lainnya itu kan dekat sekali dengan Amerika. Jadi itu tuh memungkinkan mudahnya perpindahan atau mobilisasi dari barang dan jasa gitu Pak. Jadi lebih memudahkan mobilisasinya gitu. Ya, bagus. Eh, jadi itu ya tadi terima kasih untuk Rian dan Adam Lutfi. Jadi benar sekali ya. Salah satu eh yang alasan yang kenapa populasi orang Kanada lebih banyak di antara perbatasan antara Kanada dan Amerika yang pertama itu faktor tentu saja faktor geografik ya, geographic feature di Kanada yang sangat unik karena di bagian utaranya langsung dengan eh, Antartika ya, dengan yang suhunya lebih rendah gitu, sehingga kecenderungan eh, masyarakatnya atau populasi kepadatan penduduknya itu lebih dekat, tinggal lebih dekat di perbatasan antara Amerika dan Kanada. Kemudian selain geographic feature tersebut juga terpengaruhi oleh faktor ekonomi ya, seperti yang Adam sampaikan tadi, hubungan antara Kanada dan Amerika itu kan sangat erat sehingga pusat-pusat perekonomiannya itu sangat berpengaruh, sangat terpengaruh oleh perekonomian Amerika gitu. Nah, untuk meminimalisir jarak dan cost yang akan timbul dalam perpindahan barang dan jasa tersebut sehingga kota-kota besar di Kanada itu terletak di kota besar dan maju itu ya terletak di daerah selatannya gitu. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh dari analisa mengenai keruangan, misalkan yang ada di tentang sebuah negara gitu ya, geopolitical feature. Nah, kemudian balik lagi ke kalau tadi itu masalah secara global gitu. Nah, sekarang kita eh, persempit lagi masalah secara yang paling dekat aja ya, tentang misalkan ada sebuah eh, peraturan gitu atau perundang-undangan yang sebenarnya bagus gitu. Misalkan tentang yang mengatur tentang area eh, area ini ya bangunan di sekitar bantaran sungai gitu, sungai besar gitu. Namun ketika pada pelaksanaannya ternyata masih banyak gitu ya, masih banyak area di bantaran sungai yang area di bantaran sungai yang dibangun bangunan gitu. Nah, mungkin dengan bantuan eh, GIS atau SIG ya, kita bisa kita bisa menganalisa secara empirik itu secara keseluruhan ataupun mungkin hanya secara spasial gitu. Kita ingin mengetahui lokasi kita bisa mengetahui lokasi mana saja yang violation atau yang yang pelanggarannya itu sangat banyak gitu. Tentunya kalau misalkan untuk kira-kira untuk ketika kita ingin mencari jumlah pemukiman yang yang
melanggar aturan tersebut nih, kira-kira data apa saja yang kita butuhkan gitu. Ada yang bisa menjawab gak? Misalkan area pemukiman tidak boleh, bantaran sungai, buffernya itu adalah 100 meter. Di bibir sungai itu tidak boleh ada pemukiman. Nah, kalian misalkan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan survei di lapangan langsung gitu. Yang secara cost dan secara waktu itu sangat efektif gitu. Kira-kira data apa saja yang bisa memungkinkan menjawab pertanyaan tersebut dan eh, biaya dan waktunya juga efektif gitu. Ada yang bisa menjawab kah? Dari peta das bisa nggak, Pak? Rekan peta das kan tidak ada pemukiman ya. Nah, kira-kira mengambil pemukimannya gimana tuh? Kalau das tentu saja das kita sudah misalnya sudah kita pakai peta das gitu ya karena eh atau misalnya peta dasnya belum ada gitu. Mungkin itu salah satu misalkan peta das kita membuat peta das lalu apa lagi? Penggunaan lahan. Nah, bisa itu penggunaan lahan karena eh, ya mungkin ke dengan penggunaan lahan karena lahan yang menjadi interest kita itu cuman pemukiman gitu ya. Kira-kira dengan cara apa kita bisa melihat atau bisa mendapatkan data pemukiman dengan cara cepat dan cost-nya itu rendah gitu. Kita anggap datanya nol gitu, tidak ada, kita tidak punya data pemukiman sebelumnya, kita tidak bisa menggunakan data pemukiman yang dari eh, BIG misalkan dari RBI karena data pemukimannya tersebut itu belum update gitu. Tentunya kita harus buat sendiri ya. Nah, membuat mendigitasi area pemukimannya tersebut kira-kira menggunakan apa gitu yang paling bisa Foto udara. dipertanggungjawabkan. Penginderaan Nah, jauh. itu ya. Ya, kalau penginderaan jauh mungkin eh, kita harus mempertimbangkan data citranya tersebut diambil tahun berapa gitu. Nah, dengan foto udara kan kita bisa langsung gitu ya. Ya, Kita betul. bisa langsung mengambil data tersebut kemudian kalian udah sudah belajar digitasi kan ya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, kalian bisa digitasi pemukimannya dengan foto udara. Karena foto udara ini kan yang pertama kita bisa mengambil secara langsung, kemudian lokasinya juga ataupun eh bukan lokasi ya, pixelnya juga atau resolusinya juga lebih bagus gitu ya dari citra yang diambil oleh penginderaan jauh gitu. Seperti itu. Nah, mungkin eh Pak Asdo ada yang mau ditambahkan tentang pencarian masalah-masalah spasial. Oke, sebetulnya banyak ya Pak Andi ya. Mm-mm. Salah satunya kita bisa membuat peta kerawanan bencana gitu kan. Bisa bencana gunung api, bisa bencana tsunami misalnya yang dekat-dekat kita. Karena kalau gempa kan agak sulit ya. Nah, kalau misalnya gunung api kita bisa pakai analisis buffering dari puncak berapa kilometer untuk zona aman, zona 1, zona 2, zona 3, nanti aturannya kita cari di BPBD atau BNPB misalnya. Atau nanti di buffer juga dari sungai yang mengalirkan laharnya, itu juga ada di buffer juga. Itu kemarin menarik ketika anak-anak yang ikutan lomba SIG ya di Unsil dari UPI, dari UGM, dari kampus lain itu ada yang mengambil tema tersebut dan ternyata hasilnya bagus juga gitu ya. Dan bahkan di kartu tematik juga kan kemarin ada yang membuat itu juga terkait tugasnya itu bisa.
Kita mungkin bisa beralih jangan galunggung lagi lah. Kita cari misalnya peta kerawanan bencana di pantai selatan Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kita cari tuh aturannya seperti apa, kemudian nanti kita aplikasikan di GIS gitu. Bisa banyak sebetulnya. Nanti saya rasa teknisnya mirip dengan pertemuan di tahun kemarin ya Pak Andri. Kelas ini akan dibagi beberapa kelompok dan nanti silahkan kalian explore temanya, kemudian ajukan, nanti kita diskusikan apakah tema tersebut disetujui atau tidak gitu ya. Yang pasti ketika pengambilan tema itu kalian harus tahu dulu aturannya dulu. Aturannya seperti apa dan kalian lihat di lapangan apakah tidak sesuai atau sudah sesuai. Nanti dibuktikannya oleh aplikasi GIS. Misalnya pemukiman bantaran sungai itu kan aturannya ada. Misalnya nggak boleh untuk mendirikan bangunan berapa meter dari pinggir sungai jika sungainya kedalamannya sekian atau jika sungainya lebarnya sekian. Nah, itu nanti bisa dibuat tuh di GIS. Kira-kira pemukiman mana aja sih yang menyalahi aturan. Itu nanti bisa menjadi sebuah analisis juga. Banyak ya. Kalau di tahun kemarin, kalau nggak salah Pak Andri, itu kita pernah bikin tema terkait sebaran minimarket. Sebaran Iya, minimarket, ya Pak Andri ya, itu betul Pak. secara aturan seperti apa sih gitu kan? Apakah memang boleh minimarket itu berdampingan persis satu tembok bareng? Kita kan banyak kayak gitu ya. Indomart, Alfamart itu dia di kita lihat sehari-hari itu berdampingan atau ada yang berhadap-hadapan gitu ke seberang jalannya. Padahal secara aturan itu nggak boleh. Itu harus ada jarak antar minimarket itu harus ada jarak. Kemudian jarak dengan pasar tradisional pun itu harus ada jarak. Secara aturan itu ada dan itu bisa dianalisis di GIS. Kira-kira dari semua minimarket yang ada di Kota Tasikmalaya itu berapa persen sih yang memenuhi aturan dan berapa persen sih yang tidak memenuhi aturan. Dan nanti hal tersebut menjadi analisis yang menarik karena bisa jadi masukan ke dinas-dinas terkait kebijakan mereka itu tidak diakui atau tidak diterapkan nih di lapangan. Apa tanggapan mereka? Kan bisa seperti itu. Hal-hal seperti itu banyak yang bisa kita eksplor ya, nggak hanya itu. Bahkan tahun kemarin juga itu kita pernah buat peta terkait layanan ambulan per puskesmas. Itu kan dia ada aturannya. Ambulan itu bisa melayani masyarakat yang berapa kilometer maksimalnya dari puskesmas. Nah, itu bisa di buffer. Kira-kira berarti puskesmas A itu dia zona buffernya ke wilayah mana aja sih, gitu ya. Dan dia bisa menjangkau daerah mana saja. Dan ambulannya itu wajib untuk menjangkau daerah itu. Gitu. Kita lihat di lapangan apakah sudah dilaksanakan sesuai apa belum. Dan itu nanti akan menjadi masukan juga untuk pemerintah dalam hal itu. Itu ya. Jadi memang banyak. Silahkan nanti ketika sudah dibagi kelompoknya, mungkin di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya Pak Anti ya, kita Betul. akan bagi kelompok dan kita tidak akan membuat temanya dan dikasih ke kalian, enggak. Tapi silakan kalian bikin temanya sendiri, kira-kira mau apa per kelompoknya, sesuai dengan aturan dan permasalahan yang ada di lapangan itu seperti apa, nanti kita bahas dan nanti kita sortir kira-kira mana yang akan disetujui dan mana yang harus diganti. Begitu. Oke, ada yang tanyakan dulu? Silakan. Bapak izin bertanya, untuk Boleh. satu kelompoknya itu jumlahnya berapa orang ya, Pak? Satu kelompok berapa orang Pak Andri? Saya lupa. Jumlahnya Ya tuh sekarang antara berapa? jumlahnya itu satu kelas kurang lebih 30 sekian lah, hampir 40 Pak Andri. Karena tiga kelasnya 120-an kurang. Kurang lebih. Kita Limaan gitu bagi, ya. ya satu kelas kita bagi 5 mungkin masuk akal ya. Satu kelas dibagi 5 berarti kalau satu kelasnya 40, bagi 5 ya di kisaran 8 atau 7 orang lah nanti per kelompoknya. Tuh. Itu ya. Baik, Bapak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Silahkan. Dan
tema-tema tersebut tentunya nanti bisa kalian pakai untuk jadi skripsi juga. Saya lihat Teh Indri, tahu Teh Indri angkatan seberapa ya Indri itu? 2000, Angkatan 10. 20 ya kalau nggak salah. 20. Dia itu skripsinya melanjutkan kajian kelompoknya pada saat praktikum sih. Membahas terkait sebaran minimarket yang ada di Kota Tasikmalaya. Dan itu sudah lulus. Dan ternyata bisa ya menjadi tugas akhir gitu jika didalami lebih baik. Jadi dia tambahkan hal-hal yang belum ada di waktu pengerjaan di kelompok dan dia ramu menjadi sebuah skripsi. Itu sangat sangat bisa. Longsor juga bisa, misalnya kalau bencana, terus banyak hal lain lah dari faktor pendidikan, tema kesehatan, tema bencana, lingkungan, sangat bisa, sangat banyak yang bisa kita lakukan menggunakan GIS, menggunakan 3 analisis GIS tadi, yaitu buffering, kemudian networking, bisa juga apa satu lagi teh, overlay ya. Oke. Yuk, ada lagi yang tanyakan? Pak Andri, cukup? Cukup, Pak. Oke, minggu depan kita bahas apa, Pak Andri? Masih tentang pengambilan data di lapangan, Pak. Cuman kita Oh, masih. lebih praktikal lah. Oh, Cuman lebih nanti saya praktek mau ya. Jadi menugaskan ada kepada tugas. mm-mm. Siap. Jadi kita minggu depan akan sedikit lebih teknis ya. Jadi kalian nanti Betul. akan belajar bagaimana cara mengambil data di lapangan menggunakan aplikasi tertentu dan itu nanti akan disetorkan dalam Inputnya bentuk ke tugas di pertemuan ya. selanjutnya. Oke, cukup teman-teman yang lain? Cukup, Pak. Oke, Pak Andri silakan untuk closing statement dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak Setio. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi itu ya tadi dalam pengambilan data di lapangan ini kita ada beberapa hal yang bisa kita gunakan atau yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Kita bisa memanfaatkannya untuk survei terestris, kemudian untuk eh, ya kemudian bisa menggunakan survei lapangan langsung, kemudian untuk mobile GIS, GPS ataupun aerial survei dan citra satelit gitu. Nah, nantinya tentunya data tersebut itu yang kita akan ambil itu harus menyesuaikan dengan tujuan apa yang ingin kita capai gitu, ataupun menyesuaikan dengan pertanyaan apa yang ingin kita jawab gitu dengan data tersebut gitu. Nanti kaitannya dengan resolusi, kemudian dengan penelitian dan sebagainya. Mungkin itu saja ya dari saya untuk pertemuan ke-9 kali ini, ke-6 kali ini, ke-9 ya Pak ya? 9, Pak. Oke. Ya, mungkin itu saja. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang menginput data hasil lapangan gitu. Makanya eh makanya saya ingin kalian mulai coba-cobalah eh memahami bagaimana Google Earth dalam pengambilan data di lapangan, Mind Maps ataupun software-software mobile GIS lainnya gitu. Terutama dalam mengambil poin aja dulu deh bagaimana mereka kerjanya seperti apa. Kita mengambil poin di lapangan, kemudian kita bisa mendapatkan koordinatnya dan kita bisa di pertemuan nanti ke-9 kita bisa menginput ke-10 kita bisa menginput data hasil dari lapangan gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau absen sudah ya Pak ya. Ya, kita coba untuk absen yang pulang. Oh baik, tentu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Oke, kita absen dulu ya.
untuk screenshotnya. Pak Andri mohon di close dulu Siap. untuk share screen-nya. Baik. Oke, pertama sudah, kemudian yang kedua, oke, kemudian yang ketiga, oke, kemudian yang keempat, oke, dan yang terakhir yang kelima. Jadi minggu depan kita Pak Andri di hari Kamis jam 13 berarti Pak Andri ya? Iya, betul Pak. Oke, Kamis jam 13. Berarti kita gak hari Rabu lagi ya teman-teman, tapi nanti kita setiap hari Kamis jam 13 untuk pertemuan praktikum SIG-nya secara online karena udah masuk di paruh yang kedua. Oke, karena jam 13 Kamis itu paling kosong. Di hari Rabunya mereka padat padi. Siap Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.